تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah menghidupkan dan mematikan kita, yang telah mengaruniakan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga tidak ada satu orang pun di antara kita yang mampu menghinggakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghinggakannya. Salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah, senantiasa komitmen di atas sunnah beliau, di atas ajaran beliau, di atas hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Meskipun terkadang mereka dalam kehidupannya terjadi benturan, terjadi penolakan atau reaksi-reaksi terhadap apa yang mereka amalkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tetap berpegang teguh kokoh di atas ajaran nabinya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka. Jamaah ikhwatu iman, azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya agama yang kita imani hari ini, yaitu agama Islam, agama yang maha sempurna. Kesempurnaannya adalah meliputi segala sesuatunya. Tidak ada satupun agama yang mampu menandingi ketinggian al-Islam. Sehingga Nabi SAW bersabda, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu begitu tinggi, tidak ada satupun yang mampu menyamai ketinggiannya. Dialah al-Islam yang kita imani hari ini adalah penuh dengan kesempurnaan, meliputi segala dimensi kehidupan manusia. Dia mengatur tentang bagaimana cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatur bagaimana akidah yang benar bagi seorang hamba. Demikian juga dia mengatur tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama kita atau muamalat kita. Dan di dalam pembahasan muamalat ada satu bagian yang mungkin terkadang kita meremehkannya atau melalaikannya, yaitu bab utang piutang. Jemaah ikhwatu iman azani Allah wa iyyakum, sesungguhnya agama ini
membolehkan kita berutang. Akan tetapi dia akan menjadi masalah yang besar kalau sampai utang ini dibawa mati oleh kita. Kita tidak menyelesaikannya, bahkan kita tidak punya keinginan untuk membayarnya. Maka ingatlah bahwasanya sebaik-baik nasihat adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nabinya, beriman kepada kitabnya. Beliau mengatakan, mengingatkan umat ini, nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yuqda'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim dan yang lainnya, disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, jiwa seorang mukmin akan tergantung sampai dia melunasi hutangnya. Para ulama kita mengomentari hadis ini. Di antaranya Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, nafsul mu'min, jiwa seorang mukmin di sini adalah ruhnya seorang muslim, seorang mukmin itu. Dia akan tetap tergantung setelah kematiannya sampai utangnya itu dibayarkan. Beliau melanjutkan, maksudnya adalah seseorang yang dia berutang tersebut, dia akan terhalangi dari kedudukannya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni dia terhalang masuk surga bersama dengan rombongannya orang-orang yang soleh. Berkata ulama yang lain, Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala, maksud hadis ini adalah seseorang yang dia berutang, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa tumpukan utangnya, maka dia akan tetap disibukkan oleh utangnya meskipun dia telah meninggal dunia. Beliau mengatakan, Al-Imam As-San'ani melanjutkan, kalaulah masalah utang yang mana pemiliknya itu ridho memberikannya, memberikan pinjaman kepada seseorang, begitu berat keadaannya jika dia tidak menyelesaikannya. Lalu bagaimana dengan harta-harta yang diperoleh di mana pemiliknya tidak ridho? Atau dengan kata lain, harta-harta yang diperoleh dengan cara kita merampok, harta-harta yang kita peroleh dengan cara mencuri atau yang semisal dengannya. Oleh karena itu jemaah ikhwatul iman, pantaslah Nabi SAW dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya doa beliau ini adalah mengajarkan juga kepada kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Beliau mengatakan kepada Rabb-Nya, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Aku juga memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah Dajjal. Aku memohon perlindungan kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Entry pointnya adalah pada bagian ujung doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah minal ma'thami wal maghrami, dari dosa dan utang. Secara khusus Nabi SAW minta kepada Rabb-Nya. Oleh karena itu jemaah ikhwatul iman, pantaslah seseorang ketika dia bertemu dengan Nabi SAW, dia tanya kepada Nabi SAW, apa yang beliau katakan? Ya Rasul, mengapa engkau selalu meminta kepada Tuhanmu agar engkau terhindar dari utang, agar engkau terlindung dari utang? Maka perhatikan jawaban Nabi SAW sebagai bentuk peringatan bagi kita. Beliau mengatakan kepada orang yang bertanya, innar rajula, sesungguhnya bila seseorang idza gharima, apabila orang tersebut dia berutang, haddatsa fakadzaba, dia kalau bicara dia berdusta, wa wa'ada fa akhlafa, kalau dia berjanji dia akan menyelisihinya. Maka benar ucapan Nabi SAW. Betapa kita rasakan di dalam realita kehidupan kita, ataupun kita sendiri yang mengalaminya.
Sebagai peringatan bagi kita, imma kita adalah sebagai orang yang memberikan harta atau kita adalah orang yang berutang. Apa kenyataannya? Lihatlah di masa-masa awal kita datang, masih ingatkah kita dengan kesungguhan kita, dengan wajah kita, dengan suara kita yang begitu rendah di hadapan pemilik harta, kita meminta kepada mereka agar diberikan kita, yaitu pinjaman. Yang sebetulnya harta ini masih dibutuhkan oleh pemiliknya. Ada keperluan bagi anak-anaknya yang sekolah, ada keperluan bagi dirinya, bagi istri-istrinya. Akan tetapi dia melihat wajah saudaranya, lalu dia pun beri dengan janji bahwasannya akan dia kembalikan bulan depan. Maka kita perhatikan benar ucapan Nabi SAW, bulan depan. Bukan dia yang mengantarkan, bukan dia mengembalikan hutangnya, akan tetapi pemilik harta ini yang menelponnya. Maka dia katakan, afwan, bulan depan akan saya insya Allah lunasi. Waktu telah berlalu. Sebulan kemudian dia datang ke rumahnya. Kenapa? Karena dihubungi lewat telepon, yaitu tidak dijawab. Pemilik harta ini datang ke rumahnya. Sampai di sana bukan ucapan yang baik yang dikatakan, akan tetapi ucapan-ucapan yang kurang baik. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Maka pantas hal-hal tersebut akan menjadikan sebab seseorang mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia selalu berbohong. Maka wajar Nabi SAW berlindung dari masalah utang ini. Kenapa? Dia akan menjadikan sebab dosanya seseorang. Dia akan selalu menyelisihi daripada apa yang dia janjikan. Jemaah sekalian, ikhwatu iman, azani Allah wa iyyakum. Suatu ketika Nabi kita yang mulia SAW, dia berdiri di hadapan para sahabatnya. Dia berbicara kepada para sahabatnya tentang jihad fi sabilillah. Nabi SAW berbicara kepada para sahabatnya tentang iman adalah amal yang paling utama. Salah seorang di antara mereka berdiri dan mengatakan kepada Nabi SAW, "Ara'aita in qutiltu fi sabilillah?" Ya Rasul, wahai Rasul, bagaimana pandanganmu? Bagaimana pendapatmu jikalau saya mati berjihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah? Tukaffiru anni khotaiyaya. Apakah dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya, jikalau kamu mati jihad fi sabilillah, semua dosamu akan terampuni. Asalkan wa anta sabirun muhtasibun, asalkan ketika engkau berperang itu adalah engkau bersabar, kemudian juga adalah engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau tidak mengharapkan agar dirimu disebut sebagai pahlawan, tapi benar-benar hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin, dan engkau maju di medan perang itu tidak lari darinya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa qulta? Coba diulangi. Bagaimana ucapanmu? Apa pertanyaanmu tadi? Orang tersebut mengatakan dengan pertanyaan yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan pertanyaan yang sama, akan tetapi beliau menambahkan, asalkan engkau sabar, asalkan engkau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maju di medan perang, engkau tidak melarikan diri. Beliau mengatakan, illa dain. Semua dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali utang. Fa inna Jibrilah, karena sesungguhnya Jibril alaihissalam qala li kadzalika. Barusan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada diriku seperti itu. Maka lihatlah jemaah sekalian, orang yang berjihad, bagaimanapun keadaannya kita tahu, dia terkubur bersama pakaiannya, dia pun terkubur bersama darahnya. Tinggi kedudukan, jalan yang menghantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yang menantinya adalah para bidadari. Akan tetapi dia terhalang masuk surga bersama rombongannya orang-orang soleh dengan sebab utangnya. Maka wajar Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang masalah ini.
Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya berada di kuburan sedang menguburkan mayit seseorang. Kemudian Nabi SAW menengadahkan wajahnya ke langit. Lalu beliau menepuk tangannya ke dahinya. Sembari beliau mengatakan subhanallah. Madza nuzila minat tasydid. Betapa berat ancaman yang diturunkan. Muhammad bin Jahsi, salah seorang perawi hadis ini, beliau mengatakan, fasakatna wa fazi'na. Kami pun diam. Kami pun terkejut. Falamma minal ghadi sa'altuhu. Adapun keesokan harinya, aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadza at-tasdidu alladhi nuzzila. Ancaman berat apa yang diturunkan wahai Rasul? Sampai-sampai di hadis ini Nabi SAW bersumpah. Faqala, beliau mengatakan, fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku, demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Law anna rajulan qutila fi sabilillah summa uhiya. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, sekiranya seseorang ini terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah, summa uhiya, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qutila summa uhiya, kemudian dia berjihad lagi, dia terbunuh lagi, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qutila, terbunuh lagi, saking seringnya dia berjihad. Tapi kata Nabi SAW, wa alaihi dain, tapi dia masih punya tanggungan hutang. Kata Nabi SAW, ma dakhalal jannata, dia tidak akan masuk surga. Dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala hatta yuqdha anhu dainuhu, sampai dia bayarkan utangnya. Kata Nabi SAW. Makanya jemaah sekalian, pantaslah orang-orang yang berhutang pada hari kiamat. Kita semua ini pada hari kiamat, jika kita tidak melunasi hutang kita, kita akan dikatakan oleh Nabi SAW adalah orang yang bangkrut. Kata Nabi SAW, atadruna mal muflisu, tahukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat adalah orang yang bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, al muflisu fina, orang-orang yang bangkrut di kalangan kami, orang-orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang man la dirhama lahu wala mata'a, orang-orang yang mereka tidak punya dinar dan dirham, tidak punya harta, itulah orang bangkrut. Tapi ternyata apa yang mereka definisikan dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ti yaumal qiyamati, adalah orang-orang yang dia datang pada hari kiamat bisolatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa pahala yang banyak dari pahala salat, dari pahala puasa dan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi pada saat yang bersamaan dia datang pula ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, datang membawa dosa. Dosa yaitu dia menuduh seseorang ini dan itu. Wa akala mala hadza, dosanya apa? Dia memakan harta yang tanpa hak. Wa syafaka dama hadza, termasuk di dalamnya adalah dia berutang yang dia tidak bayarkan. Dia makan harta saudaranya tanpa hak. Wa syafaka dama hadza, dia menumpahkan darah seseorang. Wa daraba hadza,
dia pun dahulu memukul si fulan, dia mengatakan main-main. Tetapi orang yang dia pukul mengatakan tidak main-main. Maka jamaah sekalian, fayu'ta hadza min hasanat, hadza min hasanat. Diambil kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang pulang membawa hutang, orang-orang yang dahulu pernah menuduh, mencaci maki, maka diambil pahala-pahala mereka itu. Kemana? Diberikan kepada orang-orang yang dahulu pernah dia zolimi. Lalu bagaimana keadaannya? Pahalanya sudah habis. Dengan sebab sudah dia berikan semua pahala-pahala itu kepada sejumlah manusia yang dahulu dia pernah zolimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, sebelum terlunasi utangnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhidha, diambil min khotoyahum, yaitu kesalahan orang-orang yang dahulu pernah kita pukul, yang dahulu pernah kita caci maki dia, yang dahulu pernah kita menuduh begini dan begitu. Dosa-dosa mereka itu diambil, futrihat alaihi, dilemparkan. Fatrat alaihi, diberikan kepada kita. Pahala kita sudah diberikan, sudah kosong pahala kita, diambil dosa orang-orang tersebut, dilemparkan kepada kita. Nabi SAW mengatakan, summa turiha finnar, ujungnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Maka inilah hakikatnya orang bangkrut, kata Nabi SAW. Salah satu disebabkan adalah utang-utang kita yang belum kita bayarkan. Pada hari kiamat tidak dibayar dengan rupiah, tidak dibayar dengan emas dan perak, tapi dibayar dengan pahala puasa kita, pahala zakat kita, pahala ikut ngaji kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita membayar utang-utang kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati, menguatkan hati kita. Ada keinginan keras kita untuk membayar hutang. Maka barang siapa yang punya hati seperti ini, Allah akan mudahkan untuk melunasi hutangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita menyelesaikan hutang-hutang kita yang masih tertinggal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتضرعنا وتحصنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردنا فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.